Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucianda dari kelas 11 OP2 SMK PGRI Karisma Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal pemasaran produk, yaitu bola-bola ubi coklat. Usaha yang akan saya kembangkan ini adalah usaha pemula. Rasional kegiatan usaha tradisional yang akan saya dirikan ini adalah jenis usaha makanan berskala kecil yang khusus hanya memproduksi makanan tradisional tepat yang berbahan baku ubi. Alasan saya memilih usaha makanan tradisional bola-bola ubi coklat, saya didasarkan atas pertimbangan makanan tradisional sangat digemari masyarakat. Bahan baku yang digunakan mudah didapat, saya hanya membutuhkan ubi sebagai bahan utamanya, lalu mengembangkan dan menuangkan kreativitas saya dalam memasak. Tujuan kegiatan usaha makanan ini tidak lain adalah menawarkan sesuatu yang baru di bidang bisnis makanan. Dengan membuka usaha ini, maka secara tidak langsung mengurangi jumlah pengangguran. Tujuan lainnya adalah agar makanan tradisional tidak hilang tergerus oleh zaman. Produk ini biasa disebut atau sering disebut boboco, merupakan brand tradisional yang akan dikembangkan ke pasaran luas yang menggunakan ubi sebagai bahan utamanya. Produk ini merupakan inovasi baru yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut terkait variasi rasa dan lain sebagainya. Makanan ini nantinya akan memiliki target di berbagai kalangan. Untuk bahan baku utama bola-bola ubi coklat ini adalah ubi. Untuk cita rasa saya menambahkan garam dan coklat. Saya juga meletakkan merek dagang pada kemasan produk saya. Untuk bahan-bahannya, yang pertama ada ubi jalar, kedua tepung tapioka, 3 gula merah, 4 kacang, kelima garam, yang keenam batang coklat, dan yang terakhir 7 seres. Peralatan yang dibutuhkan berupa nampan, baskom besar, panci, gelas ukur, pisau, dan wajan. Perlengkapan lainnya meliputi label untuk logo produk, sarung tangan plastik, dan cup plastik. Langkah pembuatannya meliputi yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti yang tertulis sebelumnya. Mulai mengupas ubi, cuci hingga bersih, kemudian kukus hingga teksturnya lunak. Pindahkan ubi ke wadah berukuran besar, lalu tumbuk sampai benar-benar halus merata. Tambahkan bumbu seperti garam dan bahan lain seperti tepung tapioka, lalu campurkan hingga merata. Ambil adonan sekitar 1 sendok atau secukupnya. Pipihkan adonan dan masukkan gula merah atau coklat atau isian lain sesuai selera. Lalu bentuk menjadi bulat hingga sempurna. Lakukan langkah sebelumnya sampai adonan habis. Siapkan wajan dan tuangkan minyak secukupnya. Gunakan api sedang untuk menggorengnya. Lalu angkat jika sudah berwarna kecoklatan atau kuning keemasan. Kemudian sajikan dengan berbagai macam topping. Untuk pemasarannya ada segmentasi target pasar dimulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Target pasar masyarakat di sekitar usaha ini nantinya berdiri, sekolah hingga warung-warung kecil. Dan untuk positioningnya yaitu menambahkan bahan baku baru, variasi rasa ataupun toppingnya. Untuk tempat produksinya yaitu di rumah, karena tempatnya strategis dan nyaman. Untuk strategi pemasarannya, mengecer makanan di warung, mendatangi langsung konsumen, dan menitipkan di grosir. Analisis SWOT berupa strength atau kekuatan, bahannya mudah dicari, pengganti karbohidrat, produknya diterima oleh masyarakat, dan memiliki kandungan nutrisi. Weakness atau kelemahan, tidak dapat bertahan lama, bertahan 1-2 kali setelah masa produksi massal, bahan baku kadang tidak stabil dan konsep yang banyak ditiru.
opportunity atau peluang, produk sudah besar di pasaran, terlihat menarik dan berbeda di pasaran. Sedikit yang memanfaatkan bahan baku tradisional. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman, munculnya kompetitor baru, bahan baku yang dapat naik drastis atau mengalami gagal panen, dan adanya kompetitor baru yang menjual dengan harga yang lebih murah. Untuk target produknya, modal awal yang harus dikeluarkan untuk sekali produksi sebesar 237.500 dengan ditargetkan dapat memproduksi mencapai 100 kemasan atau lebih. Untuk target konsumennya ditargetkan adalah 100 orang, semua usia kecuali balita dan kakek nenek, dengan jumlah target rata-rata orang per hari. Untuk target pendapatannya, perhitungan laba sekali produksi yaitu hasil produksi 100 dikali harga jual yaitu 4.500 dikurangi modal yaitu 237.500. Jadi jumlah perhitungan laba sekali produksi adalah 163.500. Untuk persentase laba yang didapat yaitu laba 163.500 dibagi modal 237.500 dikalikan 100%. Jadi total persentase laba yang didapat adalah 68,63%. Untuk bahan bakunya ada yang pertama ubi jalar sebanyak 15 kg seharga 2.000 per kilogram. Yang kedua ada tepung tapioka sebanyak 3,5 kg seharga 6.000 per kilo. Yang ketiga ada gula merah sebanyak 1 kg seharga 12.000 per kilo. Yang keempat ada kacang sebanyak 1 kg seharga 20.000 per kilo. Kelima ada garam sebanyak 1 bungkus dengan harga 1.500 per bungkus. Keenam ada batang coklat sebanyak 5 bungkus seharga 15.000 per bungkus. Yang ketujuh ada seres sebanyak 5 bungkus seharga 5.000 per bungkus. Jadi total bahan baku adalah 170.000. Untuk bahan pembantu ada yang pertama nampan membutuhkan 1 buah, kedua gelas ukur 1 buah, ketiga baskom besar 1 buah, keempat pisau 2 buah, kelima panci 2 buah, keenam wajan 1 buah, ketujuh ada label membutuhkan 5 lembar atau lebih dengan harga 5.000. Kedelapan ada sarung tangan plastik membutuhkan 2 buah seharga 2.500 dan yang terakhir ada cup plastik membutuhkan 5 buah atau lebih dengan harga 7.500. Jadi total untuk bahan pembantu adalah 67.500. Jumlah biaya produksi dan jumlah total biaya usaha sebesar 237.500. Untuk personalnya meliputi nama, pendidikan, deskripsi tugas. Deskripsi tugas meliputi pengelola, manajer dan pemasaran, dan produksi. Struktur organisasi dapat dilihat sebagai berikut. Demikian proposal usaha makanan tradisional yang saya buat. Tujuan proposal ini yaitu untuk memperkenalkan lebih detail tentang produk dan mengundang para investor untuk bekerja sama. Isi dari proposal ini yaitu terdiri dari perkenalan produk, rincian biaya, analisis SWOT produk, hingga struktur organisasi pengelola.
Saya menyadari bahwa tiada yang sempurna di dunia ini kecuali Yang Maha Kuasa. Dalam pembuatan proposal ini tentunya masih banyak kekurangan. Untuk itu, saya mengharapkan kritik dan saran bersifat membangun guna lebih baiknya penyusunan proposal yang selanjutnya. Demikian pemaparan proposal yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.